Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Nugroho. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kuliah pemodelan dan simulasi. Ya, materi kali ini lebih cenderung tentang pemodelan sih ya. Seperti itu, simulasinya nggak begitu ditampilkan. Mungkin lain waktu ya. Oke. Materi kuliah ini lebih cenderung ke pemodelan, saya jelaskan tadi. Kemudian masih teori gitu ya. Untuk bab awal atau materi awal yang kita pelajari judulnya adalah tentang pengantar teori antrian ya. Pengantar teori antrian atau queuing gitu ya. Bahasanya queue kalau antrian itu ya. Oke. Seperti itu materinya kurang lebih. Oke, langsung saja. Pada saat awal kita belajar dulu tentang teori antrian atau queue. Oke. Teori antrian gitu ya. Antrian itu apa? Antrian itu kalau bahasanya menunggu gitu ya. Antrian itu bahasanya adalah menunggu. Kalau kita ngantri gitu kan. Kalau ngantri berarti kita nunggu. Oke. Kalau nunggu biasanya kan kalau kita nunggu di bank gitu kan. Oke. Biasanya kan berbaris ya, yang rapi gitu ya. Jadi nunggu itu biasanya itu dalam barisan gitu ya. Menunggu dalam barisan. Jadi kalau bisa saya gambarkan sistem antrian tuh kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi ada yang menunggu, oke, ada yang menunggu misalnya itu. Oke, anggap aja ini orang gitu ya. Gambarnya agak jelek. Ini orang A, oke. Ini orang B, itu. Ini orang C. Dia menunggu, oke, menunggu. Oke, menunggu untuk dilayani kan seperti itu ya. Berarti ada pelayan di sini. Oke, saya gambar anggap aja meja gitu ya. Ini meja. Anggap aja meja, di sini ada pelayan. Nah, konsep seperti ini. Ini customer gitu ya. Ini customer A, ini pelayan di sini. Ini pelayan, bahasanya saya katakan adalah server. Serve gitu ya, server, pelayan. Nah, seperti itu. Jadi ada customer yang nunggu di sini, ada pelayan. Jadi si customer A nanti masuk ke meja pelayan untuk untuk dilayani gitu kan, seperti itu gampang. Untuk dilayani seperti itu. Jadi itu artinya antrian. Dia ngantri, si A, si B, si C ngantri sebelum dia bisa dilayani oleh si customer. Oleh si server, oleh si pelayan ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Kemudian kalau konsep seperti itu berarti lamanya waktu tunggu gitu ya. Lamanya waktu antrian itu tergantung dari dua hal di sini ya. Kalau kita bisa artikan. Pertama adalah berapa lama sih kedatangan antar customer. Misalnya customer A ini datang pukul 10.00. Customer B itu datang pukul 10.05. Customer C datang pukul 10.10. Artinya apa? Di sini setiap 5 detik sekali kan? 5 detik, maaf ya. 5 menit sekali si customer datang. Nah, 5 menit sekali si customer datang. Artinya per 5 menit di customer datang. Oke. Kedatangan customer ini namanya adalah arrival time yang sini ya. Ini waktu kedatangan. Ini parameter utama, waktu. Jadi waktu kedatangan. Oke. Parameter waktu kedua yang menyebabkan lamanya antrian adalah ketika si A ini masuk di meja depan si server, si pelayan gitu ya, si customer service bahasanya situ ya. Seperti itu. Kemudian dia kan ada waktu untuk dilayani sini ya. Waktu untuk dilayani. Nah, di sini waktu untuk dilayani. Waktu untuk dilayani. Oke, waktu untuk dilayani kan nggak langsung tulisannya. Dilayani gitu ya, waktu untuk dilayani. Jadi waktu untuk dilayani ini juga itu kan butuh waktu. Ini namanya adalah service time ya. Namanya adalah service time. Jadi ada dua waktu ya, waktu kedatangan antar customer gitu ya. Semakin dia cepat, oke, kemudian di sininya lambat, nah kan bottleneck di sini ya. Jadi lama itu. Kalau di sini kedatangannya cepat, di sini waktu pelayanannya juga cepat, maka sistem antriannya juga cepat. Kira-kira seperti itu. Ya, ada dua waktu di sini ya. Ada arrival time dan service time. Waktu datangan dan waktu pelayanan. Jelas ya? Oke, itu tadi kita sekilas tentang antrian. Oke. Untuk memodelkan sistem antrian itu ada dua pendekatan ya, ada dua pendekatan. Kalau dia sistem antriannya itu sederhana,
Misal sistem antrian dalam fast food restoran itu apa ya? Misalnya kita maaf menyebutkan merek, kita ke KFC gitu ya, kita KFC, di KFC itu kan di situ kan kita ngantri ya sebelum dilayani oleh si customer service, oleh si pelayanan seperti itu. Oke. Nah, kalau dia sederhana maka pendekatannya itu pakai matematis ya, kalau dia sederhana. Tapi dia kalau sistem antriannya itu cukup kompleks, misalnya sistem sistem perawatan sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang kan terdiri dari beberapa blok ya, beberapa bagian biaya yang kita bisa bayangkan dia cukup kompleks, cukup banyak. Maka kalau sistemnya seperti ini cukup kompleks, kita menggunakan simulasi biar cepat aja ya. Kalau matematis sih bisa, tapi agak lama. Kita menggunakan yang simulasi pendekatannya. Kira-kira seperti itu. Untuk simulasi gitu ya, untuk simulasi kita kalau bahasa telco tuh telekomunikasi, bisa juga yang lain juga kita bisa pakai software ya, misalnya pakai MATLAB gitu ya. Pakai MATLAB gitu ya, atau pakai Octave yang gratis gitu. Atau pakai Omnet kalau jaringan gitu ya, Omnet plus misalnya, atau pakai NS3. Banyak software yang bisa digunakan untuk simulasi. Oke, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu pendekatan untuk memodelkan. Lanjutkan, ini pertanyaannya kenapa perlu dimodelkan gitu ya? Kenapa perlu dimodelkan? Ini tujuannya seperti ini. Tujuannya adalah meminimalisasi biaya atau cost yang dikeluarkan di saat ada proses antrian tadi, ada waktu ya. Jadi ada waktu tadi apa? Constraint-nya waktu melayani dan waktu ngantri atau waktu datangan. Jadi itu. Parameter cost-nya ada dua. Parameter cost-nya ada dua. Kalau saya tadi bisa gambarkan di sini, kalau blok di sini, oke, ini blok namanya blok server, artinya ini server di sini, pelayan ya, customer service. Di sini blok, saya katakan di sini adalah yang menunggu ya. Di sini customer bahasanya, di sini customer, boleh ya. Ini customer, ini server, dia akan dilayani oleh si server. Nah, di sini biaya yang ditimbulkan akibat sistem antrian tadi, ada dua. Pertama di sini yang bagian A, di sini saya namakan bagian B. Yang bagian A itu namanya adalah service cost. Service cost. Jadi biaya yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan akibat biaya yang dikeluarkan untuk proses pelayanan di sini ya. Ini biaya yang dikeluarkan untuk proses pelayanan, ini yang di A ya, seperti itu. Kemudian yang di B ini namanya adalah waiting cost. Di sini tadi service cost, yang di sini adalah waiting cost. Waiting cost. Oke, waiting cost ini apa? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Waiting cost adalah biaya yang dikeluarkan karena klien atau customer tidak jadi membeli. Oke, tidak jadi membeli seperti itu. Misal di sini ya. Misal ini ada 3 customer lagi ya. A, ini customer B, ini ada customer C. Oke. Anggap aja si A, si B, dan si C ini ingin membeli sebuah barang yang satu harga barangnya adalah 1.000. Bisa bayangkan ya. Satu barangnya adalah 1.000. Jadi barangnya adalah 1.000. 1.000 ya, bayar 1.000. Kalau anggap aja yang jadi adalah A, ini jadi beli. Kalau si B sama si C gak jadi beli, berarti ruginya berapa? Ruginya adalah 2.000. Itu artinya waiting cost. Ini 2.000 di sini adalah waiting cost. Jelas ya? Ini adalah waiting cost. Oke. Waiting cost adalah biaya yang dikeluarkan gara-gara si customer tidak jadi membeli, gitu ya, seperti itu. Jelas ya? Oke. Kenapa boleh modelkan nanti? Jadi intinya pemodelan tadi intinya adalah mencari biaya minimal atau titik minimal, biasanya atau kan titik ya, ini biaya juga gak apa-apa ya. Biaya minimal dari sebuah sistem gitu ya, kan seperti itu kan, pengennya kita nggak mau rugi, kita mau untung, jadi kita mencari biaya minimal, titik minimal. Untuk mempelajari ilustrasinya, ini tadi parameternya masih ingat ya, parameternya adalah service cost dan waiting cost, masih ingat ya, service cost dan waiting cost. Kita lihat di sini ada grafik antara jumlah pelayan atau server dengan biaya. Oke, ada jumlah server dan biaya. Tadi ada apa parameternya? Pertama, parameternya adalah service cost, gitu ya. Service cost. Kemudian yang kedua tadi apa?
waiting cost ya, waiting cost. Oke, kita lihat di sini ada grafik jumlah server dan biaya. Ke kanan adalah jumlah servernya meningkat, misal 1, misal 2, misal 3, misal 4, misal 5 dan 6. Ya, jumlah servernya meningkat. Kalau jumlah servernya meningkat gitu ya, kira-kira kita pelayannya banyak gitu, jangan bingung kalau server. Kalau pelayanan banyak, kira-kira biaya yang kita keluarkan besar atau kecil? Kira-kira besar ya. Jadi kalau kita gunakan satu pelayan dengan menggunakan 3 pelayan dan 4 pelayan, maka biaya yang kita keluarkan juga linear ya, semakin besar. Jadi kalau kita gambarkan grafik gitu ya. Kalau kita gambarkan grafik, saya kasih warna berbeda. Kalau kita gambarkan grafik, berarti grafiknya seperti ini nih. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, semakin banyak jumlah pelayan, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Ini adalah grafik yang mana? Grafik yang namanya adalah service cost. Itu ya. Jelas sampai sini? Service cost. Kemudian kita lihat waiting cost. Waiting cost ya, waiting cost. Kita cari warna berbeda. Waiting cost hijau. Oke. Waiting cost ini apa? Biaya yang dikeluarkan gara-gara si pembeli tidak jadi beli gitu ya. Kalau pembelinya banyak, kemudian jumlah pelayannya sedikit, itu kan analoginya peluang ngantrinya semakin besar ya. Peluang ngantrinya semakin besar dan peluang customer jadi beli juga semakin besar. Kalau yang melayani banyak, berarti yang terlayani atau si customernya peluang terlayaninya semakin besar. Artinya apa? Kalau jumlah servernya ini kecil gitu ya, maka nilai waiting cost-nya itu besar ya. Bisa dibayangkan nilai waiting cost-nya ini besar. Dengan jumlah servernya banyak gitu ya, maka nilai dari waiting cost-nya juga kecil. Bisa dibayangkan ya. Maka grafiknya seperti ini kira-kira ya. Kira-kira seperti ini. Dia turun ya, seperti ini. Dia turun. Ini namanya adalah waiting cost. Ini adalah waiting cost. Jelas? Ya. Sekarang kita mencari titik optim minimal. Oke, cari titik minimal, saya kasih warna berbeda lagi. Warna berbeda. Warna apa? Merah, hitam. Oke, hitam aja lah ya. Kasih warna hitam. Oke. Sekarang kira-kira penjumlahan dari grafik waiting cost dan service cost kira-kira seperti ini kalau kita saya jumlahkan. Kalau saya jumlahkan grafiknya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tapi seperti itu, maaf ya grafiknya ya. Oke. Kemudian berarti titik minimalnya, kalau bisa saya gambarkan titik minimalnya kira-kira sini nih. Titik minimalnya saya kasih merah, titik minimal sini nih. Nah, sini. Ini adalah titik minimal. Oke. Titik minimal atau biaya di sini adalah biaya minimal. Nah, inilah di sini titik inilah yang akan kita cari nih. Titik inilah kita cari. Jadi tujuannya pemodelan tuh seperti mencari titik minimal antara service cost dan waiting cost. Di mana titik minimalnya itu yang kita cari, ya. Itu kalau kita lihat dari grafik. Oke. Misal dari tabel boleh ya. Oke, ini jumlah server. Ada 1 server, 2 server, 3 server, 4 server. Oke. Misalnya dengan 1 server, waktu pelayanannya, waktu orang layani itu dibutuhkan untuk melayani si customer 7 menit. Kalau 2 server 4 menit, 3 server 3 menit, 4 server 2 menit. Jadi semakin banyak server, waktu untuk pelayanan semakin cepat, ya. Logikanya sudah masuk ya. Kemudian waiting cost di sini adalah biaya yang dikeluarkan gara-gara si customer tadi tidak jadi beli. Semakin banyak server, semakin banyak pelayannya, maka waiting cost-nya semakin kecil ya. Bisa dibayangkan ya. Misal ini Rp350 misalnya dengan jumlah server 1, cost-nya besar. Dengan 2, 200. Dengan 3 server, Rp150 misalnya. 4 server, 125. Jadi semakin kecil. Bisa bayangkan ya. Berbeda banding terbalik dengan service cost. Service cost ini semakin besar jumlah server, maka nilai cost yang dikeluarkan untuk membiayai si pelayan tadi, si server tadi, cost-nya semakin besar. Banding terbalik ya dengan waiting cost gitu ya. Oke, banding terbalik. Kemudian kalau kita total di sini, ini 400 200 tambah 120, ini adalah 320, 150 tambah 150, 330, 125 tambah 240, 365.
Di antara penjumlahan menggunakan 1 server, 2 server, 3 server, 4 server, mana yang minimal? Yang minimal adalah ini ya. Ini adalah yang minimal gitu. Oke. Ini adalah minimal. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari menggunakan 1, 2, 3, 4, yang paling minimal kita menggunakan 2 server. Kesimpulannya kita pakai aja 2 server biar tadi minimal gitu ya. Ini jelas ya? Seperti itu. Itulah yang menjadi poin utama kenapa kita perlu pemodelan. Oke? Seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang teori pemodelan. Jadi ada dua constraint di sini, dua hal yang perlu kita pertimbangkan, waiting cost dan service cost ya. Kemudian parameter pemodelan antrian. Parameter pemodelan antrian itu ada beberapa parameter yang perlu digunakan. Pertama, arrival rate. Ini waktu kedatangan antar customer. Bisa ya, arrival datang ya, berarti kedatangan waktu berapa cepat gitu ya, berapa cepat antar customer itu datang ya. Ini waktu datang customer. Kemudian service rate itu berapa cepat customer ini dilayani, jelas ya. Kalau service rate ini berapa cepat si customer dilayani ya. Ini di pelayanan. Kemudian yang pengaruh juga sekarang berapa jumlah server, jumlah pelayan juga pengaruh juga. Number of servers. Ini jumlah pelayan berapa? Oke, semakin banyak harusnya semakin cepat gitu ya. Kemudian kalau kita tadi menganalogikan di sini adalah server. Di sini adalah server. Oke, di sini kemudian di sini adalah si customer gitu ya. Di sini adalah si customer gitu ya. Kemudian di sini bayangkan si customer ini ngantri gitu ya. Ngantri customer ini ngantri gitu ya. Di customer ngantri, si customer ngantri. Dalam antrian ini misalnya ada kursi, ada kuota kursi di sini ya, ada kursi. Oke. Kursi di sini adalah misalnya queue length. Jadi queue maksimum di sini antrian. Jadi kalau di sini ada customer datang lagi, kalau kursinya penuh ditolak dulu, gitu ya, ditolak dulu. Nggak boleh masuk kalau kursinya udah penuh. Artinya queue length. Jadi panjang antrian. Oke, panjang antrian. Jadi kapasitas si sistem juga pengaruh di sini, sistem dalam menampung antrian. Ini sistem ya. Oke, bayangkan ya kalau kita di bank gitu, dia punya kursi di banknya, kemudian kita datang kursinya penuh, kita disuruh nunggu dulu gitu ya, seperti itu, nggak boleh masuk gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, sistem ini akan berpengaruh terhadap pola atau populasi atau siapa yang kita melayani sistem seperti apa gitu ya. Misalnya kita membuat sistem, sorry aja jangan kalau itu bingung ya. Misalnya bank gitu ya, bank di kota dengan bank yang ada di desa misalnya, kira-kira jumlah waktu arrival rate-nya lebih tinggi yang mana? Antara bank yang di kota atau yang di desa. Kemungkinan arrival rate-nya atau waktu berapa cepat si customer datang itu bank yang di kota ya. Yang di kota ya, misalnya bank yang di kota ini arrival rate-nya lebih tinggi. Ini arrival rate-nya ini jelas lebih tinggi daripada bank yang di desa. Kayak gitu ya. Daripada bank yang di desa, bank yang di desa itu kalau kita taruh bank di desa mestinya arrival rate-nya kira-kira lebih rendah gitu ya, seperti itu. Jadi sistem juga populasi dari apa yang dilayani oleh sistem juga pengaruh. Kita melayani di pola lingkungannya seperti apa gitu ya. Pola lingkungan seperti apa. Kalau di jaringan itu biasanya jam sibuk dengan jam tidak sibuk. Jam sibuk biasanya itu customer-nya semakin meningkat atau yang menggunakan sistem semakin meningkat. Kalau jam tidak sibuk dia customer-nya jarang menggunakan jaringan ya, atau sistem. Kira seperti itu ya. Mohon agak ribet, agak susah mungkin mungkin ya. Seperti itu. Oke. Itu tadi cara parameter yang digunakan ketika kita ingin memodelkan. Ada 5 parameter ya, seperti itu. Kemudian ini tipe antrian. Tipe antrian itu ada beberapa macam. Ini single server, single phase. Single server, single phase itu contohnya mesin ATM. Misalnya di sini ATM gitu ya. Pernah ke ATM ya? Ini mesin ATM, kemudian di sini ada yang ngantri. Oke, si A ngantri gitu, si B ngantri gitu, si C ngantri. Si A masuk ke ATM, sudah selesai dia keluar si A. Seperti itu ya.
si A keluar, dan si B masuk juga ke ATM dan seterusnya. Itu namanya single server, single phase. Kemudian adalah juga single server multi phase. Multi phase itu contohnya mengurus SIM. Pernah mengurus SIM ya? Misalnya ini ngantri si A, si B, si C ngantri mengurus SIM, si B, si C. Pertama dia masuk di phase pertama. Misalnya phase pertama itu cek kesehatan. Pernah ya? Cek kesehatan ya, seperti itu. Selesai dicek kesehatan, oke, ini A masuk ya. Sini A masuk ke sini, cek kesehatan, kemudian di pos kedua. Pos kedua misalnya cek sidik jari misalnya, cek sidik jari. Si A masuk ke sini ya. Seperti itu. Kemudian pos ketiga, misalnya pos ketiga ini ujian, ya ujian tulis misalnya, misal ya gitu ya, ujian tulis si A masuk ke sini, seperti itu ya, seterusnya sampai dia dinyatakan lulus, seperti itu, oke, beda ya. Ini yang single server multi phase. Kemudian yang ketiga multiple server multiple phase, contohnya di KFC lagi ya, nggak apa-apa lah, ayam gitu ya, oke. Single multi server multiple phase berarti seperti ini. Ini konsepnya paralel bukan serial. Misal seperti ini. Ini pelayannya ada banyak ya. Ini pelayan 1 ya, 2 aja lah ya. Jangan banyak-banyak. 2 pelayan 2. Pelayannya 2 bisa 3 bisa 4. Kemudian ini yang ngantri. Oke, ini yang ngantri si A, kemudian si B, kemudian si C, kemudian anggapnya tambah lagi si D. Oke. Si A masuk ke si pelayan 1, cepat ya. Si B masuk ke pelayan 2. Si A selesai, keluar, dilayani, baru masuk si C ke sini. Oke. Si B sudah dilayani, baru masuk si D masuk ke sini. Seperti itu ya, bergantian. Jadi lebih cepat nih. Multiple server, multiple phase. Ya. Terakhir adalah multiple server, multiple phase. Contohnya kalau kita ke tempat laundry. Tempat laundry itu kan seperti ini ya. Oke, pertama ada mesin. Oke, mesin pertama adalah washing, tempat untuk nyuci aja. Misal seperti itu. Mesin kedua itu biasanya tentang untuk drying, untuk pengeringan, drying. Ya, seperti itu kira-kira ya. Misal ini mau laundry si A, si B sama si C gitu ya. A masuk ke sini. Oke, masuk ke sini. Ini multiple server. Ini enggak kelihatannya kayak tadi ya namanya, kayak si nomor 2. Oke, tambah lagi sinilah. Multiple server, enggak kelihatan servernya. Ini mesin kedua. 1A, 1B. Washing juga. Kemudian 2 ada server lagi seperti itu ya. Ini 2A, mesin 2B. 2B. Ini untuk drying. 2A, 2B untuk drying, ini untuk washing. Jadi ini satu lagi biar tambah, ini A masuk ke washing. Oke, si B masuk juga ke washing di sini, mesin pencuci. Kemudian setelah masuk si sini si A masuk di sini, dia ngantri dulu di sini. Dia ngantri dulu si A sebelum dia bisa dikeringkan si pakainya. Oke, di drawing. Baru si A keluar, gitu ya. Kemudian si B masuk ke sini ya, si B masuk ke sini. Si B masuk ke sini ke mesin washing, pencuci. Setelah masuk cuci selesai, si B ngantri dulu ke sini. Sebelum itu dilayani ke sini, ya, dilayani ke mesin drying. Kemudian B keluar. Seperti itu ya. Ini mungkin analoginya kalau kita laundry itu seperti itu, ya. Kalau kita laundry berarti hampir sama. Sistemnya adalah multiple server, multiple phase. Jadi ada 4 tipe antrian. Ada single server, single phase, ada single server, multi phase, kemudian multiple server, multiple phase, terus multiple server, single phase, dan multiple server, multiple phase. Oke, terima kasih. Selesai. Itu tadi kuliah awal tentang sistem antrian, tipe antrian gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami pemodelan. Mohon maaf, ini pemodelannya masih menggunakan antrian, sistem antrian gitu ya. Oke, contohnya sistem antrian. Kalau ada pertanyaan bisa lewat komentar ya. Seperti itu. Kalau bermanfaat bisa di-share videonya. Oke, bisa di-subscribe juga. Nanti kalau pingin nanti insya Allah saya buatkan lagi video tentang kuliah pemodelan dan simulasi. Ini kuliah agak susah kalau saya jelaskan ya.
karena nanti pendekatannya ada rumus ya, ada matematisnya. Gitu, seperti itu lebih. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada pertanyaan bisa komen. Kembali lagi seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.